seperti yang kita janjikan kepada pemirsa, di sesi kedua ada perbincangan yang sangat menarik sekali karena di awal juga kita sudah perkenalkan kepada pemirsa terkait Vespa-Vespa Iya. ya ini ya. Jadi Vespa-Vespa yang kita naikin tadi itu yang punya ini. Bukan punya kita ya. Iya. Tapi kita boleh milih nggak nanti bang? Nggak, nanti kita kami tadi SPG Vespa. Bebas. Baik. SPG-nya. Ini kita bicara soal komunitas Vespa dan Ya. mengklaim bahwa mereka Bukan geng motor. geng Itu motor. adalah topik dari perbincangan kita di pagi hari ini. Silakan kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di line 0536 3234 156 dan 3234 157. Ya. Baik, kita langsung berkenalan dengan siapa saja narasumber. Saya perkenalkan ke sebelah kiri saya, ini Mas Ramli Saputra. Iya. Selaku ketua harian dari harian. PSC. PSC ini Palangkaraya. Palangkaraya Skuter Palangkaraya Club. Skuter Club. Ya. Dan tentunya di sebelah saya ada Bang Ahdiat, Ketua Umum PSC Palangkaraya. Selamat datang juga di belakang sana juga banyak ya anggota-anggota PSC di Palangkaraya ini juga hadir bersama kita menyaksikan perbincangan ini dan di belakang-belakangnya juga banyak yang menyaksikan. Banyak ini mewakili Vespa-Vespa. Iya. Beda-beda ini kali ya, beda-beda jenis. Beda jenis, tahun pembuatan. Beda-beda tahun Tahun pembuatan. pembuatan, iya. Baik, mungkin kita langsung ke Bang Ahdiat dulu. Ini Palangkaraya Skuter Club. Ini adanya mulai kapan ini? 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Ada di Palangkaraya. Hanya ada di Palangkaraya. Kalau di Kalteng udah banyak, udah ada di Muatewe, Buntok, Sampit, Menglambun, Pulau Kapuas juga ada. Ya, Jadi jadi per kabupaten ya, per kabupaten. Per kota. Tapi untuk seluruh Indonesia, Vespa ini salah satu komunitas yang mendunia lah. Di samping klub motor Harley, cuman Vespa yang mendunia. Karena selain di setiap Indonesia, di seluruh dunia pun, setiap negara pun punya klub atau komunitas Vespa. Oke. Jadi kalau saya punya Vespa gitu, saya punya Vespa boleh gabung gitu ya? Gabung sih. Silahkan boleh. Ya gabung. oke. Baik, kalau misalnya kita punya Vespa nih, syarat-syarat gabung di sini apa? Atau memang ada kategori-kategori Vespa tahun berapa, kemudian modif yang digunakan seperti apa? Atau memang Vespa yang asli memang Vespa keluaran dari pabriknya dari zaman awal dikeluarkannya Vespa? Kalau Vespa ini kan produk dari Eropa, Italia. Beda lah dengan untuk konstruksi mesinnya pun beda dengan motor-motor Jepang. Jadi untuk saat jadi anggota pun tidak rumit. Yang penting kita punya. Punya ya. Nah, punya gitu. Punya terus suka-suka. Ya, kita ngumpul juga enggak ini juga enggak tiap minggu sekali. Kalau ada kegiatan event berangkat gitu aja. Tidak ada yang ketentuan khusus lah, enggak ada. Tidak ada syarat-syarat. Yang penting setiap anggota punya SIM. Itu aja. Nanti di bawah umur nanti kena razia lagi. Nggak masalah. Kalau masalahnya pencinta Vespa ini ada yang udah tua juga ada. Ada ya, tidak mengenal umur Tidak ya. mengenal usia. Ya kita ke ketua harian, mungkin apa yang dilakukan oleh teman-teman yang tergabung? Berapa banyak sudah anggota kalau 15 tahun sudah tergabung? Anggotanya kalau yang aktif itu ya sekitar 50-an ke atas lah kalau yang aktif. Oh, ya. Sekalian juga ada kesibukan pas segala macam kan jarang juga sih ngumpul. Mungkin kita rutin itu minggu, malam-malam minggu tuh bisa ngumpul di bundaran. Di depan tikungan biasa di depan. Oh, jadi base campnya situ ya? Itu tiap malam minggu tuh. Kalau yang nggak aktif, ya itu ada yang sebagian udah pindah kerja, pindah di kota lain kan. Sebenarnya sih banyak anggotanya. Kalau terhitung itu nggak ratusan dulu dari waktu 15 tahun dari itu 15 ratusan tahun ya. yang lalu tuh udah Pindah-pindah gitu ya? Sekarang juga masih nonaktif lah istilahnya. Masih sekarang tapi masih anggota ya. kontak-kontak juga. Vespa kan banyak disimpan. Ya, ini Vespa-nya sudah dimodif, ini dikasih boncengan gitu. Ini Ini modif Jenis? juga. modif juga? Modif Maksudnya juga. mesinnya Mesin Vespa. Mesinnya mesin Vespa. Ya artinya juga ini semua Kreasi anak Vespa lah. kayak apa pakai gitu? Yang punya kaki panjang aja pakai. Iya, jenis modif seperti ini apakah bisa dipisah-pisahkan nanti bisa dalam PSC ini ada kelas-kelasnya gitu atau Kalau di Vespa ini kan ada istilahnya masing-masing orang kan punya kesenangan nih. Ada yang original, ada yang ekstrim, ada yang klasik. Nah, orangnya juga ada yang suka touring gitu kan. Kalau gini kan istilahnya udah modifikasi lah. iya. Banyak alirannya. Kayak alirannya. Kalau ekstrim tuh kan ada saya ngeliat tuh yang kadang-kadang stangnya ke atas. ini masuk Nah, ekstrim itu ya? alirannya. Ini masuk ekstrim nggak? Ini masuk Enggak, ini yang namanya apa? Standar Modif aja. aja standar. Baik. Selain touring gitu apa yang biasa dilakukan? Kita di Palangkaraya ini sering kalau ada bencana atau donor darah itu sering Ikut ambil bagian lah. ambil bagian. Touring kemana aja udah bang? Mesin begini Kalau kuatnya kemana?
Yang paling jauh ada salah satu anggota kita juga udah sampai Sumatera. Sumatera naik Iya. Naik Vespa? naik Vespa Iya. Sulawesi. Terus kemarin terakhir ke Kalbar, Pontianak. Heeh. ke Ponti. Iya. Iya. Di sana Jadi bertemu di dengan Komunitas Vespa juga. khususnya Kalimantan ya. Kalimantan ini punya acara agenda tertentu, agenda tahunan khusus Vespa Kalimantan. Jadi tiap tahun kita kemarin kan kebetulan di Pontianak. Nah insya Allah tahun depan nanti kita di Kalteng, tuan rumahnya ya. tuan rumahnya kita kasih kesempatan untuk di Penglanbun. Baik. Jadi jangan salah gitu ngeliat tampilannya ternyata sudah mampu melintasi Iya. beribu kilometer. Ya. Iya, udah luar pulau Bahkan bahkan ya. anggota kita sudah salah satunya ada yang sampai ke 0 km. Udah Oh, sampai. ke Aceh. Aceh. Heeh. Iya, oke. Jadi diangkut naik kapal laut gitu mungkin. Enggak. Ya kalau Kalau nyebrang ya. Kalau nggak ada jalan ya saya nggak mau. Iya, naik kapal laut. Ini kalau lihat teman-teman yang ada di depan-depan kita nih, kalau lihat pencintanya yang gabung di komunitas ini sepertinya banyaknya anak-anak laki gitu. Apa Iya. Cowok-cowok cewek-cewek gitu ya? ada? Kalau kebetulan di Palangka ini ada beberapa kan yang suka naik Vespa. Yang salah loh, Pak Gubernur juga punya 2 Vespa. Susah mungkin buat sebagian orang yang biasa naik apa mau motor metik atau meter bebek gitu ini kan pakai kopling ya. Salah-salah dikit mati ntar di jalan raya. Dia lampu merah gitu mogok gitu. Ini kalau berbicara perawatan, Vespa ini termasuk rumit atau gampang-gampang susah atau bagaimana nih? Kalau Sebenarnya mesin Vespa ini paling simple, paling simpel ya. paling simple dari semua jenis motor. Karena dia ibarat kita mau turun mesin segala macam kan, cuman buka sebelah mesin udah kelihatan semua. Kalau motor yang lain itu kita harus bongkar semua baru kelihatan. Kalau ini kayak gini, posisi kayak gini udah bisa kita buka, bisa kita perbaiki semua, walaupun nggak perlu diturunkan mesin. Iya. Dan saat menghidupkannya apa memang dengan sistem injakan gitu atau karena kan kita ketahui Vespa kan memang harus seperti itu ya. Nah, Kickstarter. kalau Vespa, kalau tahun-tahun tua memang posisi masih pakai engkol, tapi di atas tahun 80-an keluar juga yang namanya PX sama Ada, XL. jadi sekian banyaknya ada. Ini kebetulan yang kayak gini. Ini kebetulan PX ada, Yang merah yang pakai ya. starter ya. Oh, gitu. Jadi double starter juga ada. Starter tangan udah. Baik. Sebenarnya kalau lihat Kota Palangkaraya kan mulai berkembang begitu ya Bang ya. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Kak Ketua Harian. Komunitas motor ini kan nggak cuma Vespa, ada komunitas boleh disebut Mio ada, Harley juga ada. Banyak. Moge-moge Ini- ya. Iya moge-moge gitu. Nah. Berkoordinasi bersinergi nggak dengan teman-teman yang komunitas lain atau eksklusif sendiri gitu atau apa? Nah, kita Kegiatan ngumpul. pernah gabung atau gimana? Untuk kegiatan di Palangkaraya biasanya kita gabung sama komunitas-komunitas yang lain. Baik itu motor bebek atau motor-motor jenis sport, Harley segala macam kan. Itu biasanya kita gabung kalau ada event-event di Palangkaraya. Komunitas juga sering komunikasi sering jalan juga. Iya. Oke. Baik, itu apa yang dilakukan saat kita gabung dengan komunitas lain sesama pencinta motor gitu? Yang dilakukan. Ini yang pasti ngomong masalah modifikasi itu pasti. Kalau masalah spek mesin kan biasanya beda. Kalau Vespa ya Vespa, kalau motor yang lain ya mungkin motor dia sendiri. Tapi kalau masalah Kegiatan ngumpul sosial biasanya. itu udah jiwa bikernya kan ada gitu loh. Jadi udah kalau ngumpul sama komunitas lain Ya. itu nyambung aja ngomongnya. Oh gitu. Ini yang paling tua di antara motor-motor yang ada di belakang yang mana Bang? Banyak sih yang tua. Ini tua, itu tua juga, itu tua juga paling banyak. Lebih 20 tahun nggak? Lebih 60, Wah, udah lebih. Itu tahun 60-an. Tahun 60. Berapa puluh tahun Vespa, sampai sekarang Masih kuat tapi mesinnya. Vespa semakin tua semakin mahal, Pak. Semakin tua semakin mahal ya. Kalau gitu, kalau misalnya semakin tua semakin mahal, kisarannya berapa nih Bang? Kalau misalnya, Kalau di- komunitas nih ada pernah nggak yang nawarin gitu? Vespanya cantik nih, antik, beli dong. Gitu. Kalau yang Pernah namanya dilepas nggak? murni anak Vespa, anak sekitaris dia nggak bakalan jual, Pak. Tidak bakal Malah jual. terus berburu kalau memang ada yang aneh. Tapi kalau di pangsa Malah dicari pasarnya, terus. harga jualnya tinggi ya? Tinggi harga jualnya. Jualnya tinggi ya. Berapa kira-kira? Itu bisa 30-an juta mungkin ya bisa. 30-an juta. Untuk bahan bakar sama aja ya? Bahan bakar sama. Irit malah mungkin. Kalau masalah spare part masih enak dicari di Palangkaraya. Masih ada ya di sini. Masih. Mau dipercantik, mau kasih Hello Kitty gitu, Oh, terserah bisa, ya. boleh. Ada anggota perempuan. Ada anak kuliahan.
Oke baik, tadi kita berbicara di awal topiknya adalah komunitas Vespa bukan geng motor. Mungkin Bang Ahdit bisa menyampaikan di sini agar persepsi orang gitu kan, Vespa, komunitas Vespa ini bukanlah geng motor yang saat ini memang kita harus hindari yang marak di tanah air gitu kan. Mungkin Anda bisa menanggapi di sini Bang Ahdit dengan adanya komunitas ini, mungkin lebih ada yang masih punya Vespa di luar sana yang belum bergabung, silakan bergabung. Ini bukanlah komunitas geng motor gitu kan. Ya mungkin misalnya kan ngumpul-ngumpul sering di bundaran, ngapain ngumpul-ngumpul gitu, ngobrol-ngobrol aja atau gimana gitu. Salah satunya kenapa kita dikatakan bukan geng motor, karena kita terdaftar di IMI. Oh terdaftar di Resmi, IMI ya, terdaftar di- Ikatan Motor Indonesia. Dan kegiatan kita memang yang namanya Vespa ini sebenarnya hobi. Iya. Hobi ya. Jadi orang yang ngumpul pun tidak semua orang yang bisa mau ngerti Vespa. Jadi apa namanya, yang mendapatkan Vespa ini pun kadang-kadang susah. Dan untuk geng motor kan biasanya geng motor kan perlu kecepatan. Motornya cepat, kencang. Kalau kita kan memang Vespa bawaannya santai gitu. Dan kadang-kadang ngumpul pun, kalau yang biasa ngumpul itu cuman ya karena masing-masing punya kesibukan, waktunya cuman malam ada. Oh jadi Iya. ceritain ada Vespa baru atau apa gitu ya. Iya. Iya. Menurut Anda Bang Ramli Eh, sebagai ketua harian nih? geng motor ya. Pastilah tidak gitu kan. Kalau geng motor aman-aman aja sih sebenarnya kalau di Palangka. Kalau masalah komunitas itu nggak ada yang istilah kayak Di tempat lain ya? Tempat lain. nggak ada. Kalau di Palangkaraya itu anak-anaknya dia lebih ke sosial, lebih ke apa namanya, yang pasti kumpul-kumpul dalam arti kreativitas, bukan kayak mau Balap-balapan. gaya-gayaan atau apa, enggak di Palangkaraya sih. Enggak. Tapi prihatin juga ya melihat aksi geng motornya tindak kriminal di kota-kota besar gitu ya. Iya, prihatin juga. Ya baik, Bang Ramli, kalau kita bicara kalau misalnya jenis motor lain kan misalnya ada off-road gitu kan, ada ajang-ajang kompetisi. Kalau untuk Vespa ini selain kegiatan kan banyak, ada silaturahmi, ada kegiatan sosial. Tapi kalau jenis-jenis kayak kejuaraan gitu sesama regional Kalimantan itu ada nggak pernah kejuaraan yang mungkin? Dulu sih sempat ada ya. Ada ya? Sempat ada dulu. Ikut tes. Tahun berapa itu, kalau nggak salah tahun berapa tuh Bang dulu? Lupa juga. Balapan juga atau gimana? Balapan. Iya, Balapan ada. ya, tapi khusus sesama ekspedisi. Vespa Iya, ya? khusus Vespa ada dulu. Cuman sekarang sih sudah nggak lagi kayaknya. Cuman kalau di ini saya tambahkan ya, kalau di wilayah Kalimantan memang untuk balap nggak ada. sudah nggak ada Bukan. lagi. Karena balap itu bisa ada gesekan juga, jadi kita lebih larinya ke kontes. Iya, kontes aja. Vespa, itu. ya. Tapi kalau di luar Kalimantan kayak di Jawa tuh rutin ada nggak? Di Sentul juga ada balap-balap itu Kalau khusus. di daerah ya di Pulau Jawa masih ada. Kan nggak mungkin maksudnya ikut ke sana Iya. gitu. Bisa. Tapi kenapa di tempat untuk Palangkaraya atau regional Kalimantan tidak dilakukan rutin? Karena dulu kan sempat ada gitu. Iya, Kenapa dulu ini sempat tidak? ada. Itu kan bagus untuk kontes-kontesan Kemarin gitu juga ya. saya dengan Ketua Banjarmasin, rencana kan waktu IMI ngadakan road race, IMI menawarkan ke kita gimana Vespa ngadakan eksibisi. Oke, saya bilang nanti saya koordinasi dulu, karena kalau cuma Palangka ini kebanyakan yang suka original, jadi nggak ada yang buat balap. Tapi kalau untuk kontes kan bisa kan? Untuk Iya, kalau kegiatan kontes- kontes rutin kita- yang dialihkan ke kontes gitu. Nah. Terus setiap ada event pasti ada kontes, Pasti ada ya. pasti ada. Baik, Bang Ramli, mungkin kalau sudah 15 tahun gitu ada terbentuk di kota ya, kota Palangkaraya ya. Apa gitu yang masih ingin jadi apa ya, jadi keinginan dari teman-teman di komunitas ini? Oke, tapi kita potong dulu. Oh, Karena ada oke. pemirsa yang Jawabnya bergabung nanti berdua. ya. Kita akan jawab ya. Baik, kita sapa dulu pemirsa di pagi. rumah. Ya, halo selamat pagi. Iya, nampaknya terputus. Silakan untuk menghubungi kembali apabila ingin bergabung bersama kita, apalagi tertarik dengan Vespa. Iya betul, di 3234156 atau 34157. Iya, betul sekali. Baik. Silahkan dilanjutkan. Mungkin bisa di ini Bang Ahdiat, saya 15 tahun sudah terbentuk gitu, apa yang masih diinginkan oleh komunitas kalau sudah tergabung di IMI? Sebenarnya nggak terlalu ini aja sih, yang penting Vespa di Palangkaraya Vespa masih ada eksis gitu kan. Terus ini aja biar orang juga lebih banyak mengenal Vespa, anak-anak Vespa ini bagaimana, solidaritasnya juga tinggi, biar itu aja Mbak. Nggak ada yang terlalu yang dicapai apa tuh nggak ada. Untuk maksudnya untuk perhatian sudah cukup begitu Udah ya? cukup ya. Oke. Iya. Baik, Menurut Bang Ramli? kita sapa lagi dulu pemirsa yang tadi Oh, ingin bergabung. sudah gabung bergabung lagi ya? Halo, Baik, selamat kita pagi coba Taman sapa Bungai. pagi. Ya. Selamat pagi, Mbak. Iya, dengan siapa siapa nih nih? Pak?
Dengan John. Pak John di Lamandau. Ya, silakan langsung saja. Wah, Halo ketua. Ben. Ternyata komunitas ini ya. Iya. Keren. Iya. Di Nangabuli. Anggota kita juga tuh. Apa kabar ketua? baik. Ada banyak loh teman-teman, nggak cuma Pak Ketua aja di sini. Di belakang sana banyak Siapa loh. di situ ketua? Banyak. Ada banyak. Oke teman-teman yang mau gabung sini. Ini Di kebetulan belakang mungkin. salah satu anggota kita di Palanggaya yang lagi hijrah ke Lamandau. Oh iya. Kebetulan juga dia kemarin ke Lamandau juga bawa Vespa untuk mengenakan Vespa di Lamandau. Oh jadi ke Lamandau naik Vespa? Iya, naik Vespa. Menuhin Lamandau di sana ya. Wih, ketua. Ya, Pak Ya, John John. silakan. Iya John. Pak John di mana di sana? Apakah Anda juga di sana sudah Oh membentuk iya, satu komunitas? kebetulan di sini lagi bentuk komunitas ini Mbak. Lagi bentuk komunitas Vespa baru sih. Oh, nambah lagi tuh Jadi anggotanya. kita pengen mengenalkan Vespa. Dan juga ya begitulah Vespa. Begitu lagi mana? Yang sudah di prospek di sana. Animonya gitu, apakah banyak juga ternyata pencinta Vespa di sana gitu? Ya di sini masih ada 4 lah. Kebetulan masih saudara semua yang naik Vespa di sini Mbak. Nggak apa-apa, nanti Kalau pasti Vespa banyak. itu persaudaranya kuat. Oh iya. Nah. Ternyata mesinnya kuat sampai ke Lamandau sana walaupun Iya. tapi Kuat, jalannya kuat, udah Mbak. bagus. Gaspang. Anda langsung dari Palangkaraya kalau Anda pakai Vespa? Iya Mbak. Berapa jam? Ya kalau motor Jepang lah Mbak. Seharian mungkin ya pakai berhenti-berhenti ya santai ya. Iya. Iya, Pak Jan silakan apa yang Anda ingin sampaikan kepada para komunitas dan Anda juga salah satu anggota komunitas. Ya mudah-mudahan PSC semakin melebarkan sayapnya. Ya kalau bisa Bang Hadiat jadi ketua seumur hidup ya. Ketua Badi itu namanya. Tidak ada pilihan ya. Bukannya nggak ada pilihan Mbak. Beliau ya gimana ya, orang ketua yang paling Perhatian gitu ya. asik lah. Oke. Baik. Ada lagi? Udah itu aja Mbak. Oke. Ketua. Makasih ketua. Oke Ya, John. Mas Jan. Terima kasih. Nah, itu dia tuh teman-teman anggota PSC tuh lagi pada Ambil duduk tangan. semua tuh kita lihat tuh. Nah itu udah ada di Nah. Nah ini John tadi ada di Nangabulik udah kangen sama teman-temannya. Tadi sudah dilihatin tuh kan teman-temannya sudah kumpul di sini semua. Baik, bisa disampaikan. Salah satu yang pindah kan tadi ada Mas John ya, pindah ke Lamandau. Teman adakah yang lain juga? Karena kita punya 14 kabupaten ya. Iya. Mengibarkan Nah, ini sayap gitu kan. Semua ada nggak ya ke sana? Semua ada. Semua ada? Kadang-kadang juga ada teman yang, ya itu saya bilang tadi kan, ada yang kerja di, mungkin ya diterima kerja di salah satu kota kan, dia pindah, dia bawa Vespanya. Di situ lagi dia nggak dominan dengan Vespanya dia aja, dia bisa nyari Vespa yang lain. Kadang-kadang di teman-teman di daerah bisa yang dulunya di sini cuman bawa satu Vespa bisa sampai 3 Vespa dia punya. Bapak salah satu anggota kita karena kebetulan nikah dengan bule, jadi tinggal di luar negeri. Ada juga anggota kita yang Jadi dia mengibarkan bendera kita di sana dengan membagi stiker logo atribut mengenalkan. PSC di Inggris. Nah, kebetulan. Apa ini ya? Apa nilai lebih Vespa dibanding motor-motor yang sekarang udah makin Ya, banyak di samping itu saya bilang tadi kan Vespa mesinnya simple, beda dengan motor lain. Posisi mesin tidak di tengah. Persneling atau gigi juga beda, Nggak di perlu kaki. rantai juga. Nggak perlu rantai. Jadi yang khawatir rantai putus tengah jalan. iya. Terus kedua yang lain lagi dimanapun misalkan saya ke daerah Jawa, Sumatera, kita kan punya akses ke anak-anak itu kalau ada gangguan, ada masalah di jalan dimanapun pasti cepat ada yang bantu. Ibaratnya di Vespa ini solidaritasnya lebih tinggi. Ya, linknya ada di mana-mana Iya. ya. Anak Jawa ke Kalimantan dia tinggal kontak di mana pasti disambut, dibantu. Baik. Begitu juga kita yang di Palangka di Kalimantan mau ke Jawa pasti. Baik, tapi ini biasa dipakai untuk hari-hari nggak atau untuk tertentu aja gitu misalnya? Sebagian ada Biasa pakai hari-hari, Hari-hari. sebagian ada juga yang di Palangka ini ada beberapa orang yang suka ngumpul atau kolektor lah. Ada kolektor juga? Ada, Punya berapa kolektor. Vespa itu kalau kolektor? Ada yang sampai 5 yang udah tua kayak gini kan satu orang yang punya. nih. Sampai 10-an dia Ini, punya dua Vespa. ini. Oh gitu. Terus ada juga yang satu yang hampir 20-an Vespanya disimpan di rumah. Penuh juga ada sih ya. Tapi tadi disampaikan kelebihannya ya, kelebihan dari Vespa. Tapi sesuatu kan pasti ada kekurangan. Iya. Ini apa kalau misalnya Repotnya Vespa? punya Vespa tuh Ya memang apa? harus diantisipasi kan kalau memang kita menggunakan Vespa. Oh ada kekurangan Vespa tuh di sisi ini gitu kan. Apa sih sebenarnya kalau kita ingin tahu gitu Vespa?
Oh iya, aku jawab nih ya. Ya, nanti bergantian. Maksud saya jawab. Kalau nanti kalau aku bilang, aduh susah standarnya standar 2 gitu. Salah satunya. Oke, tapi sebelum dijawab nih, Iya. kita ke pemirsa dulu karena bisa yang Oke, bergabung oke. bersama kita ya. Iya, Halo, apa selamat juga? pagi. Pencinta Vespa nih, selamat pagi. Selamat pagi Taman Bungai. Silakan, dengan siapa? Dari mana? Dari Safrudin di Manjuhan. Oh, Pak Safrudin di Manjuan. Silakan, Pak. Kalau kita melihat Vespa yang ada sekarang itu banyak yang dimodifikasi ya Pak. Ya. Kemudian tapi Vespa ini banyak yang nggak pakai racing. Kalau bagaimana kalau ratingnya tuh dibikin aja. Nah itu satu. Nah kemudian adakah perhatian pemerintah untuk komunitas ini? Baik. Nah yang ketiga apa kira-kira programnya dari komunitas ini? Kalau bisa tuh ke depan tuh bakti sosial lah. Dalam Sosial ya, Pak ya. Jadi kadang-kadang hidup gitu. Nah. Misalnya untuk donor darah gitu. Iya. Nah itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Makasih Pak Safrudin. Selamat pagi. Bener nggak ada ratingnya? Oh bener. Jadi kalau mau belok gini. Gimana Bang? Coba. Ditanggapin Hidayat itu dulu. termasuk Oh iya. Pertanyaan ini tadi ya? Oke, Pak Sapri dulu aja. Oke. Pak siapa tadi? Pak Safrudin Selamat pagi nih, Pak Pak Safrudin. Palangkaraya. Iya betul. Untuk Vespa ini memang tidak ada rating karena ya kita lihat sendiri dibuatnya pun ada awal dibuat itu tahun 50-an dan tidak menggunakan aki. Nah, setelah beberapa tahun kemudian akhirnya keluarlah Vespa versi baru ya termasuk kayak ini kan kayak gini. dikasih rating. Nah, Kalau udah ada yang tua-tua ratingnya. memang nggak ada. Iya. Artinya itu ya yang salah satu terkaitan dengan pertanyaan saya tadi ya, Iya. sisi kekurangan dari Vespa di ratingnya itu ya. Tapi Tapi ini itu ada- tahun ini yang ada. tua. Oh, ini Kalau tua. tahun di Tahun atas tua. tahun 80-an sudah ada. Oh Yang- gitu. Nah, Tapi Mungkin tadi yang ada Pak Safrudin lihat input Pak Sapri tadi kan kalau bisa dipasangkan buat yang tua tidak ada yang tidak ada rating. Apakah bisa? Mungkin kan nggak? Nah, kalau untuk yang tua-tua nggak mungkin nggak bisa. Nggak susah. bisa ya? Karena dia nggak pakai aki. Itu tidak ada. Kaitannya nggak pakai aki karena nggak dia. pakai aki. Iya. Nggak ada penyimpanan arusan. Nah, yang kalau fake ini dia didesain lagi ada untuk khusus lampunya itu ratingnya. Walaupun nggak pakai aki dia desain khusus ada. Kayaknya lebih berat ini ya Bang ya? Lebih berat ini ya? Iya. Oke. Artinya yang make untuk pertanyaan rating dulu ya. Untuk yang make angkatan tua mungkin ada di sana saat make di jalan raya atau untuk aktivitas sehari-hari bagaimana? Artinya dia harus menggunakan tangan terus ya. Mau belok gitu? Untuk Nggak juga ya? steeringnya, nggak ya. Nggak Nah, seribet karena itu Vespa ya? ini kan nggak bisa kencang juga santai aja bawahnya. Jadi untuk belok pun mungkin ya nggak perlu yang inilah, nggak perlu gesa-gesa main potong itu aja kan nggak bisa kan, karena pelan. Nggak bisa buru-buru. Iya. Gitu ya. Padahal untuk kencang bisa Vespa. Ya, kemudian pertanyaan kedua tadi masalah Perhatian pemerintah. perhatian Apakah pemerintah. ada? Ya alhamdulillah untuk Pemda Kota maupun provinsi setiap kita ada event kita didukung. Oh gitu, seperti Iya. donor darah dan lain sebagainya tadi. Kalau kegiatan sosial kita rutin Pak. Oh, jadi Pak Safrudin ini tahu sudah ikut banyak. Iya sudah ikut banyak. Bakti sosialnya banyak ya. Kita kemarin ke panti asuhan donor darah pada event setiap ulang tahun kita adakan event itu. Oke. Sukses Mungkin ya. ditambahkan? Bang Raffi, silakan. dari pertanyaan pemirsa tadi. Iya, untuk pariwisata juga Iya, betul. kita Kerjasama sering juga. adakan itu kan kayak event-event juga mancing apalah istilahnya untuk Biar orang tahu gitu bahwa komunitas iya, ada. dan pariwisata juga itu satu. Kalau untuk masalah ya sosial apa tadi? Bakti sosial. Nah, bakti sosial itu enggak dikasih tahu gini masalahnya istilahnya kita Spontan. kalau masalah bakti sosial itu rutin kok kita. Ada aja kegiatan. Rutin. Iya. Kegiatannya kalau rutin ini kan kita tidak terlepas dari namanya perkumpulan juga komunitas pasti ada anggaran. Nah, ini sistem anggarannya untuk komunitas di Vespa ini karena ada kegiatan Saweran, rutin kan. teman-teman atau kayak gimana? Iya. Atau memang Aturnya? ada atau mungkin fakta keuangannya, umum. ada bendaharanya gitu kan. Iya, bagaimana? Kalau untuk pendanaan kita aja saweran aja teman-teman. Saweran. Iya. Karena kebersamaan Iya, persaudaraan dia jadi dari- solidaritas. Karena kita kebersamaan. pun mengadakan bakti sosial sebatas kemampuan kita aja Mbak. Seberapa ada anggota yang bisa bantu. Nggak mau bantu juga nggak Iya dipermasalahkan. nggak masalah. Mungkin bisa masuk komunitas ini ke pemerintah, jadi akhirnya ada perhatian dari pemerintah juga untuk komunitas ini bahwa akan ada kegiatan ini gitu. Boleh nggak Bang? Maksud dari Pak Mengingat Safrudin tadi. bergabung di bawah ini. Iya tetap. Ya saya bilang tadi kan untuk pemerintah kota dan provinsi Ada kalau ya? setiap ada event atau kegiatan Pasti yang didukung ya. pasti didukung. Kayak Iya. kemarin waktu tahun kapan itu waktu kita ngirim anggota kita ke Sumatera itu alhamdulillah dapat bantuan. Kemarin kita ada event
event di Palangkaraya juga dibantu juga dengan Pak Teras segala kan. Kebetulan Pak Teras juga salah satu anggota dan pembina kita. Selaku pembina beliau. Pembina juga Iya. Pak Teras. Baik. Tadi menyambung juga beberapa yang menjadi kelebihan Vespa kan tadi disampaikan. Jadi kekurangannya Bang selain itu tadi Ya kekurangannya itu yang sering kasusnya sama gitu loh. Vespa tua dan Vespa yang baru keluar. kalau yang lama ini kan masih pakai platina. Kadang-kadang di platina yang bikin atau suka mogok. Tapi kebanyakan alhamdulillah di Palangkaraya ini jarang, Mbak. Tergantung perawatan ya. Tergantung perawatan. Oke, baik, ada penelpon dari Palangkaraya, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa nih, Pak? Dengan Pak Ari. Pak Ari, silahkan Pak Ari. Iya, ini komunitas Vespa ini luar biasa ya. Ini apalagi Vespa gambarnya di depan ini bagus sekali, ada lubang-lubangnya itu. Ini ya. Belum kalau kami coba naiknya Pak Ari. Ya. Terus ini pertanyaannya gini, untuk bengkel Vespa ini gimana? Jadi kalau saya punya Vespa ini udah butut sekali itu bingung. Hidup aja bingung dia. Pokoknya saya itu cuman dibawanya hidup. Kan Vespa ini kalau sudah dia bocor atau rusak atau apa banyak, terus dia lagi yang menyakiti hati kita karena kita Vespa-nya kan berat sekali ya, bukan kayak Matic yang sekarang. Nah terus itu di mana tuh untuk bengkel khusus Vespa ini biar kita bisa dapatkan spare part itu di mana yang baik yang ada di Palangkaraya ini mungkin ya. Mungkin itu saja, salam buat komunitas Vespa, I love you, gede cinta buat mereka. Makasih Pak. Bengkelnya ada dokter Vespa ini gimana? Bengkel Vespa ada sih di seputaran Cilikriwut ya, di kilometer 4. Itu Di ada kilometer 4 sama di Yusudarso. Itu khusus ya, Iya. khusus memang. Kalau bengkel Vespa kalau di Kalau Palangka sih spare jarang. part masih muda, masih banyak di Banyuwangi Motor, di Jalan Kutilang juga ada satu bengkel Iya. Vespa yang menyiapkan spare part. Jadi untuk Pak Ari, untuk bengkelnya ada di kilometer 4. Posisinya ada aja di situ kelihatan Vespa-Vespanya di depan. Sama di Yusudarso. Di FPM Motor atau Fresh Body. Oh gitu ya. Tapi biasa antar teman juga bisa. Oh ini aku nih keluhannya di sini gitu motorku Vespa Iya. gitu. Iya. Bisa saling memberi masukan. Kalau anggota-anggota Vespa rata yang untuk hal-hal yang kecil, kendala misalkan susah hidup, rata-rata udah bisa semua. Udah ngerti lah. Pengapian untuk Udah ngerti tentang bensin. mesin. Jadi yang masalah ringan yang di luaran, yang suka bikin mogok itu rata-rata anggota Vespa pasti bisa menangani Iya. sendiri. Oke Pak Ari, banyak nih sebenarnya Pak Ari, jadi nggak usah menyakiti hati gitu kan kalau mogok segala macam, karena bengkel khusus Vespanya ada. Ya Mas Ari mungkin bisa nambahkan, tadi ada sampai di kekurangan tadi kan masih 1 poin. Apakah ada poin-poin lain untuk kelemahan di Vespa tadi? Dilanjutkan. Kalau menurut kita ya yang pakai Vespa nih, Nggak Vespa ini nggak ada kekurangannya sih masalahnya. Motor lain nggak selain Vespa? Ada juga, tapi Lebih hari-hari enak lebih Vespa enak gitu. naik Vespa sebenarnya. Tingkat kenyamanannya di Iya, Vespa ya. tingkat kenyamanannya lebih enak naik Vespa. Kayak nggak diburu-buru gitu ya, santai Iya, gitu kayak ya. kayak duduk santai Karena aja kan Vespa ini istilahnya. lebih pede walaupun butut sekalipun lebih pede naik Vespa. Tapi kalau pakai rak ribet nih. Kalau perempuan ya. Dia kan sebenarnya makanya dibuatkan yang double starter. Yang tahun-tahun muda. Dulu itu banyak di Palangkaraya sebelum klub-klub motor Jepang di Palangkaraya yang cewek-cewek pakai ini, saya perhatikan, saya lihat banyak kok yang pakai Vespa. Ini Yang pakai semuanya double memang starter. memang standar 2 gitu sistemnya, atau emang ada yang tidak standar 2? Kalau aslinya memang standar dulu. Memang standarnya gitu. Tapi untuk aksesorisnya ada dibikin Ada yang standar. bisa dimodif ya seperti itu. Jadi modifikasi kayak gini bunyinya terhitung bising apa gimana? Atau cukup Enggak. halus atau gimana? tergantung dari knalpotnya. Kalau knalpotnya besar baru gitu. Iya. Nah, baru bising. Tapi untuk Palangkaraya Scooter Club memang saya sarankan sudah sekarang ini untuk pakai knalpot standar, spion harus dipasang. Iya, artinya bisa Jujur reading-nya kekurangan ya. kita satu, pajaknya banyak atau platnya banyak pada mati. Oh gitu. Nah, iya. Ini plat nomornya pada nggak ada nih. Plat nomornya pada nggak ada. Mungkin belum diurus ya. Pertama salah satunya bukannya tidak diurus, karena kita dapat Vespa pun bukan dapat di tempat yang enak, Mbak. Kadang-kadang udah di pinggir, ditaruh di samping rumah. Suat-suatnya juga nggak pada yang nggak tahu. Jadi kita ambil, kita bangun. Jadi SNK BPKB itu udah nggak ada. Lalu gimana kalau misalnya ada razia gitu? Kalau memang dipakai untuk aktivitas sehari-hari Kalau ya. misalnya dipakai untuk hari-hari ketemu Kebetulan kita di Palangkaraya juga ada kerjasama dengan pihak Polda maupun Polres. Jadi dalam artian kalaupun ada jam masih kita bisa menghindar, ya kita menghindar lah. Selagi spion 2 segala macam
Oh, bukan Safety. dalam arti tidak ingin tertib Iya. berlalu Iya. lintas begitu ya. Memang Ikuti karena- aturan Tapi ya tetap rata-rata ya. punya SIM ya. Iya. Ya, intinya yang penting punya SIM lah. Memang kita udah pernah sarankan juga ke pihak kepolisian bagaimana nih, kami pingin Vespa kami pajaknya hidup. Suratnya. Tapi ya itu tadi BPKB nggak ada, SNK nggak ada. Yang penting syaratnya kelihatan lah dulu kita lengkap dengan masang plat yang ada, terus pakai spion, itu aja. Jadi Helm beli juga pun tanpa standar. BPKB. Iya, Kadang udah beli dari pihak 3 gitu ya. iya. Memang ada sih BPKB yang ini kayak itu kan plat DA kan, nggak mungkin kalau kita ngurus harus ke Banjarmasin kan. Walaupun BPKB segala macam ada. Baik. Ini rata-rata udah dimodif gitu ya, di deco gitu ya, warna, jok Iya. dan Iya. dan sebagainya. Kalau ngomong percantik tuh paling murah berapa juta tuh habis? Budgetnya ya. 2 jutaan lah. 2 jutaan ya, Iya. dikasih. Iya. Karena kalau mau Vespa ini kan beda dengan motor Jepang. Dia utuh semua body kan harus dicat. Kalau motor Jepang kan paling kerangka sama anunya kan ini. Kalau ini harus utuh semuanya kayak kita dekok mobil lah. Kayak mobil Itu yang bikin istilahnya. mahal. Karena besi semua. Bahannya kan plat, bukan plastik. Ini bisa bawa boncengan berapa Bisa orang nih? satu. Jadi bertiga gitu ya. Iya. Bisa bertiga. Tapi kebanyakan 2 aja Pak. Kiri kanan aja. Ini kemarin terakhir ikut ke Sampit aja di Sampit. Iya, iya. Pakai ke Sampit Mbak. Oke, misal andaikan ada kan kita ada istilahnya ada pawai, kalau zaman dulu pawai pembangunan ya, kita juga di Palangkaraya juga kayaknya Pawai HUT budaya provinsi gitu ya. kan budaya. Ini ikut nggak? Coba ikut ambil Ikut, bagian nggak? ikut. Kalaupun nggak ditawarkan, menawarkan diri. begitu? Selalu ikut kita biasanya ikut ya? tiap tahun itu kalau ada acara dari Natal, Natalan, pemerintah tahun baru atau Islam. dari kalangan biasanya kita ikut terus kok. Kalau diundang. Kampanye gitu saya. Ya, kampanye nasional. Sebagian juga ada. Tertib lalu lintas. Iya. Bagaimana kepolisian kan tahu tadi dikatakan bahwa kepolisian juga ada kerjasama gitu kan tahu ini. Kepolisian memberikan sudah tahu kan Rekomendasi ya, rekomendasi seperti apa, tahu kok ini kita tidak punya ini, kita tidak punya BPKB, apa ya opening dari kepolisian terhadap komunitas ini gitu kan. Ya, intinya memang tidak secara langsung kan, cuman dari ini aja pembicaraan. Ya, saya tekankan tadi yang penting kita dilihat dari luar dulu lengkap, spion. Atau mungkin inputnya gini, komunitas bisa bekerja sama dengan kepolisian supaya ini kita punya komunitas Vespa kepolisian itu ada planning gitu. Dapat dispensasi gitu, dikasih pending atau apa? Polisi-polisi mungkin juga banyak yang punya Vespa. Ya, kebetulan memang polisi juga banyak. Kalau Banyak dispensasinya juga itu tadi anggota kita kita yang- kalau memang ada sesuatu ketika ada razia kita taruh aja lah dulu Vespa kita di pinggir atau ini. Supaya kita kelihatan di ini juga kan. Iya. Dan kebetulan setiap ada acara yang dilakukan Polda, terutama safety riding segala macam, nah kita udah ngomong Pak, kami ini nggak ada SNK-nya Pak yang pasti. Tapi rata-rata anggota udah lengkap. Tapi untuk keselamatan di jalan kami tetap utama. Helm-helm standar, spion 2. Helmnya helm standar juga nggak bang? Atau helmnya Iya, helm unik-unik? standar. Helm standar semua. Helm ini. standar semua. Helm unik pun sudah ada SNI-nya. Ini juga Oh, kan, gitu. helm klasiknya itu. Standar nasional. Tetap semua. mematuhi aturan gitu Iya. ya bang ya. Ini nggak kalah dengan Harley ya. Nanti kamu modif ini. Ini jarang dipakai harian Mbak, kecuali ada event, ada kontes baru kita Baru- tampilkan. baru. Bisa coba Keluar pakai ya. nggak? Bisa. Bisa coba pakai posisinya kayak gimana gitu coba? Kalau nggak ngerti, saya juga kadang-kadang soal Vespa juga susah bawa ini Mbak. Orang Vespa juga susah bawanya bang ya. Yang punya mungkin pengen punya Harley kayak. Dimodif ada nggak yang punya dulu ada ya? Kuncinya juga digantung di situ gitu loh. Jadi kalau lihat kuncinya pada digantung di motor aja. Dan uniknya lagi Vespa ini kita nggak pernah Nggak dengar takut hilang. Vespa dicuri. Oke. Baik, sebentar dulu. Terus kunci stang juga nggak masalah gitu ya. Tapi jangan salah, katanya 30 juta nih harga jual. Iya, Kan bagi udah orang yang ngerti. tahu masalahnya tuh. Kalau nggak Oke. tahu sih biasa Baik. aja. Pak Rahmat sudah menanti nih. Oh, iya. Sapa dulu, Pak Rahmat dari Pak Rahmat Palangkaraya. gimana? Halo, Palangkaraya. selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Diat, nih. Nah, Bang Hamka nih kayaknya ya. Iya. Iya, nih, Bang Bang Rahmat Hamka nih. ini. Dewan, salah satu Anggota Vespa Dewan. juga. Hafal. Iya. Anggota Vespa Terima juga. kasih. Jadi selamat nih buat Palangkaraya Skuter Club. Nah, kemarin juga kita baru rapat ya kemarin teman-teman yang mungkin dapat informasi kan mengenai rencana apa itu PSB ya. Iya, Mengingat PSB Borneo. juga Makasih supaya Bang Ahmad, peminjaman nanti gedungnya. masyarakat Kalteng bisa mengetahui rencana event-event kegiatan skuter lah yang nantinya se-Kalimantan kan? Iya, Kalimantan Kalimantan, Bang. dan dari Pulau Jawa juga akan hadir kan gitu. Kalau tidak salah di Pangkalanbun dan di Tuan Iya, Rumah. Bang. Iya. Nah ini selamat buat Bang Dias nih sama peserta komunitas ya juga. Saya juga penggemar Vespa juga nih Mbak. Iya. Nah, ya, Bang Ahmad punya Vespa juga. Berarti anggota juga nih ya, berarti ya. Saya Anggota di juga. bawah tadi. Jadi mungkin yang saya ingin sampaikan
tolong tetap jaga solidaritas, tetap jaga kebersamaan. Jadi kemudian ya sesama komunitas Vespa ya mungkin dirangkul lah semua pihak untuk terus nantinya lebih semarak lagi kegiatan kita. Dan mungkin sedikit informasi Mbak, kalau teman-teman Vespa ini solidaritasnya sangat tinggi gitu, karena rasa senasib sepenanggungan gitu. Jadi ini yang sangat luar biasa di Vespa. Jadi kalau saya pun kadang-kadang lagi pakai mobil, kalau lihat Vespa itu mogok di pinggir jalan, udah hati nggak bisa tenang kalau lewat gitu, pasti singgah gitu. Jadi ini uniknya di Vespa itu, siapapun dia kalau sudah hobi Vespa, walaupun dia lagi pakai motor biasa atau apalagi lagi pakai mobil, lihat ada Vespa lewat, lagi mogok atau kesusahan, ya kita pasti harus mampir gitu. Ini yang sangat unik, dan ini saya lihat cukup di Vespa kekeluargaan sangat tinggi. Jadi bravo buat Pelangka Raya Skuter Club, buat Bang Dias ini. Bang Dias ini ketua umum yang sangat luar biasa ini. Jadi Sanjung saya. Terima kasih Bang Hamka sudah bergabung. Baik. Oke, Bang Rahmat. Bang Hamka juga sekaligus ini ya, ketua KNPI juga mewadahi komunitas-komunitas. Iya. Ternyata pecinta skuter juga. Iya, dia orang Vespa juga. Ya, Dan silakan. untuk Bang Rahmat, terima kasih Bang atas peminjaman gedung KNPI-nya ya kemarin untuk kita rapat untuk kegiatan Vespa Kalimantan. Jadi di Kalimantan ini kan saya bilangkan tadi udah dari awal ada kegiatan tahunan. Dan tahun ini tadi kebetulan di Ponti. Nah kemarin malam itu kita ada pertemuan se-Kalimantan Tengah, Vespa se-Kalimantan Tengah, Buntok, Sampit, Panglanbun, OTW ngumpul di Palangraya. Karena kebetulan tahun depan jatahnya Kalimantan Tengah. Tuan rumah nih. Tuan rumahnya acara Vespa Kalimantan. Ya alhamdulillah KNPI Provinsi lewat Bang Rahmat kemarin memfasilitator kita tempat pertemuan tersebut di gedung KNPI. Akhirnya Panglanbun kita tunjuk untuk tempat pelaksanaan. Iya. Kebetulan, Kenapa Panglanbun? Pertama Palangkaraya udah pernah. Jadi kota-kota yang di Kalimantan yang sudah pernah kasih kesempatan lagi yang Buat yang belum. Kebetulan yang masih yang lebih aktif juga selain Sampit dan Palangka, Panglanbun lebih aktif juga, Kebetulan saya kemarin ada ke Panglanbun, ternyata mereka udah persiapan udah matang juga. Untuk TW, kebetulan mereka baru juga di sana. Kepuas ini ya lumayan juga. Kebetulan kemarin waktu votingnya itu ya Siap juga. Artinya yang lebih banyak Lebih mungkin siap. di Pangkalanbun ya, Lebih siap. komunitasnya juga Ya. lebih siap juga. Dan akses ke Jawa juga lebih mudah mungkin di sana. Kalau mau gabung nih gimana misalnya? Ada tempat nggak selain di Bundaran Besar? Ada mungkin sekretariatnya? Sekretariat kita pindah-pindah Mbak. Yang penting kebetulan kita sering ngumpul di Beliang, ada situ. Beliang atau di salah satu ada tempat usaha teman di pet shop di Kini Balu. Pet shop ini baru ya. Atau di tempat usaha teman juga di Selendra Sablon. Nah, di situ Mbak. Anak-anak muda yang pasti ya Iya. generasi muda. Iya. Paling senior umur berapa nih ikut gabung? Kebetulan kalau di Palangkaraya Skuter Clubnya dulu namanya bukan Palangkaraya Skuter Club sih. Waktu Jadi awal-awal. Borneo Skuter Club. Borneo jadi Ya. Kalimantan gitu ya. Kebetulan kalau yang non aktif banyak Mbak yang lebih ini. Ya, Banyak sih kebetulan yang sebenarnya termasuk saya lah sudah di Palangkaraya ini salah satunya. Jadi di Palangkaraya ini pun tidak hanya Palangkaraya Skuter Club, ada klub juga Vespa pecahan dari Borneo Skuter Club tadi. Oh jadi ada pecahannya? Ada pecahannya. Bedanya apa tuh Bang? Ya nggak ada sih, cuman Beda ini aja beda. beda komunitas, Komunitas beda aja. klub, mungkin beda aliran anu juga. aliran. Maksudnya beda aliran mungkin dia lebih ke ekstrim. ekstrim. ya, hanya lebih banyak yang klasik gitu. Walaupun mereka ada Vespa ekstrimnya, Vespa ini juga punya mereka. Nah, cuman alirannya kesenangannya di ekstrim. di ekstrim. Gitu. Untuk Iya. PSC memang PSC. lebih global ya, Iya, lebih global. banyak beragam. Ke original, klasik. Ya. Oke, rencana ke depan hanya persiapan untuk yang 2014 dengan 2013 tadi untuk Borneo atau ada kegiatan lagi yang paling dekat akan dilakukan oleh PSC? Untuk sementara ini belum ada sih, Mbak. Cuman kegiatan kita biasanya dari Jawa juga dapat undangan dari Jawa itu. Cuman kadang-kadang kita tidak bawa Vespa, bawa badan aja. Cuman ada sih di bulan ini kita menghadiri sebuah event ya. Kalau di Banjarmasin ada event juga bulan ini tapi. Berarti kalau di daerah lain bikin acara pasti ikut. Pasti ikut, Selain yang pasti datang. Misalnya ada kesempatan gitu pasti ikut ya Iya. Bang ya, tidak melewatkan. Oke, baik. Waktu kita sudah habis nih, tapi sebagai closing gimana, nggak ada salahnya kita undang teman-teman bergabung, kita
ajak bergabung di belakang sini. Kita pamitan kepada pemirsa bahwa Boleh Ya, dong ngobrol. teman-teman dari Nah, komunitas. di belakang ini kita akan pamit kepada pemirsa. Silakan di belakang kita mengajak ayo bergabung untuk bergabung Mungkin di motornya komunitas dihidupin ini. gitu nggak? Atau dihidupin. Pokoknya gabung di belakang kita rame-rame pamit sama pemirsa gitu. Terus balapan gitu. Pakai bendera start. Tapi balapannya jangan salah, tidak balapan liar untuk Vespa karena tidak bisa cepat tadi ya. Santai. Bukan Santai. tidak bisa cepat, bisa cepat. Bisa ya? Bisa. Gimana kita udah nyoba nggak? Next. Oke, teman-teman kita gabung, kita akan pamit kepada Yang pemirsa gampang di belakang dinaikin sini. mana, Bang? Gampang sih, Biar semua sih kelihatan gampang ternyata sebenarnya. PSC Oh, ini. ini Kita agak udah naik ribet. ekstrim aja. PSC ini semangatnya semangat 45, 2000, pokoknya semangatnya semangat. Coba kita dulu yuk. Oke. Yang ringan ini. Gabung Oke. simak. Kita Gendong. rame-rame nih ngajak Ini pemirsa. salah satu teman kita yang keliling Jawa sudah ini. Yang Kok? mana yang sudah keliling Tuh udah Jawa? keliling Jawa tuh. Jawa itu. Baru datang. Mau sampai Lagi Papua santai kan tuh, gitu. gitu. Rencana Lagi mau berangkat santai. ke Papua lagi. Iya. Mau ke Papua. Kita rame-rame gitu kan, bravo gitu atau apa ya ini ya, bersama-sama Atau kita. mungkin ada yel-yel nggak teman-teman? Ada yel-yel. Sebagai pamitan kita kepada pemirsa ini dalam sama pagi taman bunga. Ada jargonnya nggak? Yes gitu atau bravo, nggak apa-apa ya, kita rame-rame ya. Oke, sambil menunggu yang dari Jawa, yang sering keluar Jawa, ini kita pamit mau dulu ke ya Neni Papua ya. ya? Ini yang mau Mau ke ke Papua. Jangan jauh-jauh mas, di sini aja mas. Yang motornya ini. Motornya ini punya sendiri gitu ya. Oh gitu. Iya. Akhirnya ini kita pamit, saya Esti Devitasari, Duduk bersama teman-teman dari PSC. PSC. Palangkaraya Scooter Club. Mungkin mau bilang apa gitu buat Kita pemirsa? sama-sama ya sebagai akhir kepada pemirsa. Ketua. Ada mungkin ajakan gitu bang? Ya untuk Kota Palangkaraya khususnya. Pendaftaran anggota gratis gitu. Anggota gratis tidak dipungut biaya. Silakan untuk gabung di Palangkaraya Scooter Club tanpa syarat apapun, yang pasti punya Vespa dan punya SIM. Iya. Baik. Itu aja. Kita pamit. Pamit ya PSC sampai sampai kita pamit semuanya. Palang skuter kayak Pakai pakai Ya. yel-yelnya. Iya, sudah apa tuh yang Oke. PSC yes gitu ya. Nah, ya boleh. Oke, kita pamit. Ya, 1, 2, 3 pamit pada bisa. Sampai jumpa dan PSC. Oke, terima kasih pemirsa. Terima kasih.